Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai hari ini dengan semangat, dengan ceria agar kita tetap bersemangat mengikuti pembelajaran di hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai cara perkembangbiakan generatif dan vegetatif yang sebelumnya di minggu kemarin sudah kita bahas dalam video YouTube yang ada di akun YouTube Ibu. Silakan nanti kalian boleh tonton lagi agar kalian lebih paham. Selain itu juga kita akan belajar mengenai bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, hari ini Bu, kita mau ngapain ya? Tugasnya mau ngapain ya? Kita akan membuat peta konsep mengenai cara perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, loh, peta konsep apa, Bu? Coba lihat di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari peta konsep. Nanti, hal yang pertama kalian lakukan adalah kalian coba tonton lagi mengenai cara perkembangbiakan generatif dan vegetatif agar kalian paham atau masih ingat, oh pengertiannya itu seperti ini, oh contoh-contohnya itu seperti ini. Nanti kalian buat seperti ini, dibuat dalam peta konsep, misalkan judul besarnya dalam lingkaran besar atau mau lingkaran atau mau gambar rumah seperti ini atau mau gambar tumbuhan boleh. Judul besarnya berarti cara perkembangbiakan tumbuhan. Nanti kalian buat akar-akarnya, di mana akar itu sub bahasannya berarti mengenai generatif dan vegetatif. Nanti dari generatif vegetatif itu sendiri silakan kalian cabangkan lagi apa pengertiannya, apa contoh-contohnya seperti itu. Silakan kalian buat semenarik mungkin, boleh diwarnai agar lebih menarik, ditulis di buku tema kalian. Dan untuk pelajaran matematika, kita mengenal mengenai bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Coba Ibu mau tanya, kalau misalkan ini berapa ya? Ini adalah 4. Kalau misalkan dalam simbol seperti ini, namun jika kita ucapkan adalah 4. Sekarang Ibu punya sebuah bilangan, silakan kalian lihat. Coba, ini kira-kira dibacanya apa ya? Ada yang tahu? Ya, ini dibacanya negatif 4. Jadi, kalau misalkan Ibu bilang negatif 4, kita tulis lagi strip 4. Jadi, strip itu kita baca dengan bacaan negatif 4. Lalu bagaimana? 4 dan negatif 4 menurut kalian besar yang mana ya? Lebih besar 4 atau negatif 4? Begini, Ibu umpamakan. Negatif 4 itu artinya kita punya hutang 4. Sementara jika positif 4 artinya kita punya uang 4. Saat kalian punya hutang berarti kalian tidak punya uang. Sementara kalau misalkan kalian punya uang 4, berarti kalian memiliki uang sebanyak 4. Berarti kira-kira besar yang mana? Besar 4 atau negatif 4? Yang mana ya? Ya, lebih besar yang 4. Karena negatif 4 itu di bawah dari angka 0. Seperti itu, namun akan kita perjelas lagi di pembahasan selanjutnya. Untuk hari ini kita hanya mengenal apa itu bilangan bulat positif dan apa itu bilangan bulat negatif. Mungkin itu saja, sekian dari Ibu pembahasan singkatnya. Silakan kalian kerjakan tugasnya, ada 2, berarti yang pertama membuat peta konsep mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif, dan yang kedua kalian mengisi soal yang sudah Ibu berikan. Di situ ada 10 soal matematika. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan mata pelajarannya di buku tema dan juga di buku matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Apalagi kalau misalkan keluar jangan lupa pakai masker. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas perkembangbiakan tumbuhan, yaitu ada perkembangbiakan generatif melalui proses perkawinan dan perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan.
Apa sih yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sedangkan vegetatif itu tidak, perkembangbiakannya tidak disertai peleburan spermatozoid dan sel telur. Tumbuhan yang memiliki bunga biasanya berkembang biak dengan generatif karena memiliki sel telur dan sel sperma. Teman-teman, tanaman yang berkembang biak secara generatif biasanya memiliki bunga karena perkembangbiakan generatif itu terjadi penyerbukan yang nantinya menjadi buah dan biji. Sebelum belajar penyerbukan, kita belajar bagian-bagian bunga dulu ya. Kita pelajari bagian-bagian bunga sempurna ya. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, yang mana serbuk sarinya, yang mana kepala putihnya. Nah, itu yang di lingkaran adalah serbuk sari, kepala putiknya yang warna hijau. Nah, begitu prosesnya anak-anak. Oke, lalu turun ke tempat bakal buah. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis penyerbukan ya. Ada penyerbukan sendiri terjadi pada satu tangkai bunga ya. Dan berikutnya penyerbukan tetangga. Nah, dalam satu tanaman tapi tangkainya berbeda, itu penyerbukan tetangga. Berikutnya penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi dengan pohon yang berbeda tetapi masih satu jenis ya. Misalkan sama-sama pohon mangga, mangganya jenisnya mangga aromanis, di sebelah rumah sama di depan rumah sama jenisnya mangga aromanis. Nah, itu penyerbukan silang. Nah, sedangkan penyerbukan bastar, nah ini terjadi dua pohon dan dua jenis, jadi berbeda jenisnya. Misalkan depan mangga, mana lagi samping mangga gadung, misalkan seperti itu. Nah, jenisnya berbeda ya kalau penyerbukan bastar. Sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Ada dua ya, secara alami dan buatan. Kita belajar secara alami dulu ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan vegetatif alami bisa dengan cara spora. Contohnya pada tumbuhan paku ya, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau daun subur. Spora terletak di dalam kotak, namanya sporangium. Nah, kalau spongariumnya itu pecah, spora akan tumbah ke bawah dan akan tumbuh tanaman baru. Dengan cara rizoma. Rizoma ini adalah akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Nah, ciri-cirinya dia seperti akar tapi batangnya beruas-ruas. Nah, di ketiak akarnya itu ada tunasnya. Contohnya pada tanaman jahe, kencur, kunyit, kunci, temulawak, nah dan sejenisnya ya. Berikutnya perkembangbiakan dengan cara umbi lapis. Nah, umbi lapis ini adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis.
Ya, itu terlihat di pangkal batangnya itu ada bulat namanya siung. Dia menyimpan cadangan makanannya di situ. Berikutnya dengan cara umbi batang. Nah, umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Nah, di dalam kulit umbi itu terdapat tunas. Nah, kalau cocok tanahnya, dia akan menjadi tanaman baru. Berikutnya berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Nah, contohnya pada wortel ya. Cirinya dia tidak mempunyai daun atau kuncup. Jadi dari akar langsung batang. Berikutnya berkembang biak dengan tunas. Nah, tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berikutnya dengan tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah yang gembur. Nah, contohnya pada tanaman cocor bebek ya. Berikutnya dengan cara geragih atau stolan. Nah, geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Nah, kalau yang di bawah tanah itu contohnya rumput teki, kalau yang di atas itu contohnya pada stroberi. Sekarang kita belajar perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Perkembangbiakan yang tanpa dilalui proses perkawinan, tapi dengan bantuan makhluk lain, dalam hal ini manusia ya. Nah, diantaranya bisa dengan cara mencangkok. Nah, perhatikan ya langkah-langkahnya. Pertama, kita kupas kulit dan kambiumnya, lalu beri tanahnya yang lembab ya. Bungkus dengan serabut kelapa. Kalau nggak ada plastik juga nggak apa-apa, dilubangi kecil-kecil. Habis itu diikat ya. Nah, jangan lupa tiap hari disiram. Siramnya nggak usah terlalu banyak, yang penting tanahnya lembab. Oke. Berikutnya dengan cara menstek. Nah, kali ini kita ambil contoh batang singkong akan kita stek. Kita potong miring ya, agar mudah dimasukkan ke dalam tanah. Tanahnya kita gemburkan juga. Berikutnya dengan cara merunduk. Nah, cari cabang yang dekat tanah. Nah, kita rundukkan ya, kita masukkan ke dalam tanah, kita tambahin tanah dengan tanah yang gembur sehingga akar mudah untuk tumbuh. Kalau sudah tumbuh, kita potong, tumbuhlah tanaman baru. Berikutnya dengan cara okulasi atau menempel. Nah, di sini harus ada dua tanaman yang berbeda ya. Nah, tanaman yang pertama kupas batangnya, tanaman yang kedua ambil mata tunasnya. Nah, mata tunasnya itu kita tempelkan di tanaman satunya. Oke, lalu ikat, bisa dengan plastik, rafia atau isolasi. Yang terakhir dengan cara menyambung. Di sini ada dua tanaman ya. Nah, potonglah tanaman satu dan tanaman dua. Nah, setelah dipotong, batang dari tanaman satu sambungkan ke tanaman dua. Oke, kalau sudah tersambung, ikatlah.